Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Para Sahabat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi miskomunikasi dan ketidaksalahpahaman. Syafaat adalah salah satu hal yang dinanti-nantikan oleh setiap muslim dan diharapkan akan diberikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi tahukah Anda bahwa ada sebagian dari umat Rasulullah yang tidak akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti? Siapakah mereka itu dan dosa apakah yang mereka lakukan sehingga mereka tidak mendapatkan syafaat yang seharusnya diperoleh oleh semua umat Rasulullah, bahkan umat manusia di seluruh dunia? Silahkan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Rasulullah SAW adalah manusia yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Beliau adalah penutup para nabi dan rasul serta penyelamat manusia dari siksaan Allah dengan syafaat beliau di hari kiamat. Setiap nabi memiliki satu kesempatan untuk berdoa dan meminta kepada Allah yang pasti akan dikabulkan. Namun nabi kita Rasulullah SAW tidak mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa tersebut, tetapi beliau menyimpan kesempatan itu di hari kiamat. Beliau menyimpannya untuk memberikan syafaat bagi umatnya di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi memiliki satu kesempatan berdoa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah, dan aku ingin menyimpan doaku itu sebagai syafaat bagi umatku di akhirat. Sikap yang diambil oleh Rasulullah SAW ini menunjukkan wujud kasih sayang beliau terhadap umatnya, serta beliau lebih mendahulukan kepentingan umatnya dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Beliau yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah karena Allah telah berjanji tentang hal tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis itu, beliau memilih untuk tidak berdoa untuk kepentingan beliau sendiri di dunia ini, tetapi beliau memilih untuk memintanya untuk di akhir hayat di hari pembalasan nanti, di mana kebutuhan akan dikabulkannya permintaan itu lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan apapun ketika di dunia. Rasulullah SAW pada hari tersebut pun lebih memilih untuk berdoa bagi umatnya dibandingkan dengan berdoa untuk dirinya sendiri, di mana di hari harta dan anak keturunannya tidak dapat memberikan manfaat. Pada hari di mana setiap manusia lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak lagi peduli terhadap orang lain, bahkan terhadap orang-orang terdekatnya dengannya sekalipun, meskipun itu adalah suami atau istrinya, ayah atau ibunya, bahkan anak-anaknya yang paling dia sayangi. Setiap orang akan berpikir tentang dirinya sendiri serta berkata, nafsi, nafsi. Mereka tidak peduli dengan orang lain kecuali Rasulullah SAW. Beliau mengkhawatirkan umat beliau akan ditimpa azab dari Allah di hari yang sulit tersebut, di hari di mana manusia dihadapkan kepada Allah dalam keadaan telanjang kaki dan pakaian, sebagaimana ketika mereka dilahirkan ke dunia. Syafaat adalah hal yang pasti dan wajib untuk diimani. Yang dimaksud dengan syafaat adalah permintaan kebaikan untuk orang lain agar orang lain tidak terkena hal yang tidak diinginkannya dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat merupakan sebuah permintaan yang akan dikabulkan oleh Allah. Ada hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut. Hadis-hadis tersebut menyebutkan tentang berbagai macam syafaat yang akan didapatkan oleh manusia di hari kiamat. Syafaat tersebut diberikan oleh Rasulullah, juga para nabi yang lain, serta orang-orang soleh dan juga orang-orang yang mati syahid
di mana seorang yang mati syahid akan mendapatkan syafaat bagi 70 orang dari kerabatnya. Syafaat yang terbesar adalah syafaat yang diberikan kepada seluruh umat manusia yang hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas permintaan Rasulullah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis ketika menceritakan tentang kejadian hari kiamat. Jika hari kiamat tiba, maka manusia satu sama lain saling bertumpukan. Mereka kemudian mendatangi Adam dan berkata, "Tolonglah kami agar kami mendapat syafaat Tuhanmu." Namun Nabi Adam alaihissalam hanya menjawab, "Aku tak berhak untuk itu. Namun datangilah Ibrahim sebab dia adalah Khairur Rahman, kekasih Ar-Rahman." Lepas mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, namun Nabi Ibrahim pun berkata, "Aku tak berhak untuk itu. Coba datangilah Musa, sebab dia adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah." Mereka pun mendatangi Nabi Musa alaihissalam, namun beliau berkata, "Saya tidak berhak untuk itu. Cobalah minta kepada Isa, sebab dia adalah roh Allah dan kalimatnya." Maka mereka pun mendatangi Nabi Isa alaihissalam, namun beliau juga berkata, "Maaf, aku tidak berhak untuk itu. Cobalah kalian temui Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mereka pun mendatangiku sehingga aku pun berkata, "Aku kemudian meminta izin Tuhanku dan aku diizinkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepadaku dengan pujian-pujian yang aku gunakan untuk membaca pujian terhadap Allah, yang jika pujian-pujian itu ada, sekarang aku tidak melafalkannya. Aku pun tersungkur sujud kepadanya. Lantas Allah berfirman, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah engkau akan didengar, mintalah engkau akan diberi, mintalah syafaat dan engkau akan diberikan syafaat." Maka aku mengiba, "Wahai Tuhanku, umatku, umatku." Allah menjawab, "Pergilah dan keluarkanlah dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih terdapat sebiji gandum keimanan." Maka aku pun mendatangi mereka hingga aku pun memberi mereka syafaat. Kemudian aku kembali menemui Tuhanku dan aku memanjatkan pujian-pujian tersebut. Aku pun tersungkur bersujud kepadanya. Lantas ada suara, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah engkau akan didengar, mintalah engkau akan diberi, mintalah syafaat dan engkau akan diberikan syafaat." Maka aku pun berkata kembali, "Umatku, umatku." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Pergi dan keluarkanlah siapa saja dalam hatinya masih terdapat sebiji sawi keimanan." Maka aku pun pergi ke neraka dan aku keluarkan mereka. Kemudian aku kembali memanjatkan pujian itu dan tersungkur kepadanya. Lantas Allah kembali berfirman, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah engkau akan didengar." Maka aku berkata, "Umatku, umatku, wahai Tuhanku." Dan seterusnya. Lalu siapakah mereka yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat? Dan siapa saja mereka yang tidak mendapatkan syafaat? Adapun orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat di hari kiamat, yang pertama adalah orang-orang yang enggan sholat dan meninggalkan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak sholat asar, maka sesungguhnya amalannya telah dihapus. Orang yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka amalannya terhapus, sehingga dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Yang kedua adalah orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang meninggalkan sunnahku, maka dia bukanlah bagian dari golonganku." Di akhirat nanti ada sebuah kaum yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dikarenakan mereka meninggalkan sunnah beliau dan berpaling dari syariatnya.
Orang-orang yang ketiga adalah orang-orang yang meremehkan syariat dan ajaran beliau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 30, berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diajukan, sehingga mereka yang meremehkan syariat dan ajaran beliau serta tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tidak akan mendapatkan syafaat. Yang keempat adalah orang-orang yang membuat kebohongan atas nama Nabi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka kehendaknya dia mempersiapkan tempat duduk di neraka. Demikianlah orang-orang yang tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha agar tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, serta senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah agar kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Demikianlah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.